Halo, selamat bertemu di pertemuan keempat mata kuliah teori warna. Di sini saya bakal membahas tentang psikologi warna. Psikologi ini, untuk pengenalan dulu psikologi sedikit ya. Psikologi itu adalah ilmu tentang manusia, tentang jiwa manusia, tentang emosi manusia, seperti itu, tentang sifat manusia juga, karena sifat juga pengaruh emosi dan lain sebagainya. Langsung ke pembahasan pertama. Nah, kita membahas dulu Leonardo da Vinci. Di sini apa namanya? Sebelum para ilmuwan, para ahli yang kemarin kalian tahu seperti Munsal, seperti siapa namanya, Brewster gitu. Sebelum itu, jauh sebelum itu, di abad ke-15, Leonardo da Vinci sudah menemukan warna-warna fundamental, warna-warna dasar gitu, warna-warna yang core dari warna-warna itu sendiri. Dan warna-warna itu juga sebetulnya disebut kadang-kadang, atau ya banyak disebut sebagai warna utama psikologis gitu. Dan diantaranya adalah warna merah, putih, hijau, hitam, kuning, dan biru. Seperti itu. Kemudian, nah, masih di sini. Kemudian setelah apa namanya, kenapa ini dikenal sebagai warna utama psikologis, karena namanya mulai dari perkembangannya si warna ini pun kayak ada teori warna dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya para ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan teori warna itu mencoba memperkenalkan keterlibatan warna terhadap cara otak menerimanya serta menginterpretasikan warna itu seperti apa gitu. Dan kemudian perkembangan dari hal tersebut tuh mepet ke arah bidang psikologi gitu, dimana juga apa namanya, warna tuh bisa dapat menjadi apa namanya, objek perhatian bagi apa namanya, ya misalnya si para psikolog tertarik dengan warna. Terus kemudian juga karena warna dianggap dapat apa namanya, menciptakan, merubah, mempengaruhi persepsi manusia seperti itu. Kemudian dari apa namanya, anggapan bahwa warna dapat mempengaruhi persepsi manusia, itu sebetulnya ada ada konflik ya antara warna dan bentuk gitu. Misalnya anggapan banyak anggapan para psikolog tuh apa namanya, masih memperdebatkan bahwa antara misalnya warna dan bentuk tuh terhadap persepsi manusia itu seperti apa gitu. Dan setelah itu mereka mencoba melakukan percobaan terhadap apa namanya, anak-anak seperti itu. Dan sebetulnya pengenalan bentuk itu merupakan proses perkembangan intelektual, sedangkan untuk warna itu merupakan proses intuisi seperti itu. Dan apa namanya, yang dari hal tersebut mereka melakukan percobaan terhadap anak-anak. Anak-anak diberikan apa namanya, diberikan mainan, diberikan benda-benda, tentu bentuknya juga berbeda, dan warna juga berbeda gitu. Ada yang berwarna, ada yang maksudnya berwarna banyak, ada juga yang hanya berwarna hitam, abu-abu, dan putih gitu, seperti itu. Nah, si anak-anak ini tuh lebih memilih objek-objek atau benda-benda atau mainan-mainan itu yang berwarna seperti itu. Hal tersebut apa namanya, kemudian dijelaskan, kemudian dikembangkan, dijelaskan, diteliti oleh Marian L. Davis dalam bukunya Visual Design in Dress. Nah, dia mengelompokkan warna menjadi dua golongan, yaitu warna eksternal dan warna internal, yang mana warna eksternal adalah warna yang bersifat fisika dan valid, yang kemarin kita bahas, yang apa namanya,
reseptor warna, kemudian panjang gelombang, dan grafiknya seperti itu. Dan kemudian internal warna yang bakal kita bahas sekarang, apa namanya, yang berpengaruh terhadap warna sebagai persepsi manusia, yaitu misalnya kayak apa yang mempengaruhi emosi manusia juga seperti itu. Apa namanya, bahwa cara manusia dalam apa namanya melihat warna kemudian mengolahnya di otak kemudian mengekspresikannya, nah itu disebut termasuk pada penggolongan warna internal gitu. Maksudnya kayak warna-warna yang yang diekspresikan oleh manusia dan lain sebagainya itu termasuk warna internal karena dia sangat sangat mempengaruhi atau misalnya berpengaruh terhadap si emosi mereka, emosi si manusia sendiri itu sendiri. Kemudian selanjutnya dari apa namanya warna sebagai apa namanya persepsi manusia, warna yang dapat mempengaruhi emosi manusia, dan itu juga sebetulnya diterapkan pada interior pada zaman-zaman contohnya zaman Bizantium di Romawi Tengah di Yunani kuno, kemudian Louis ke-14, kemudian Mataram, kemudian Majapahit seperti itu. Warna juga sebetulnya sudah menjadi katakanlah menjadi identitas ya, kayak apa namanya digunakan tidak hanya sebagai misalnya warna tok udah itu gitu, karena itu cocok misalnya atau pertimbangan-pertimbangan sepele lainnya gitu. Tapi lebih jauh dari itu bahwa warna itu sebagai penggambaran dari suasana hati penghuninya, suasana orang emosi penghuninya dan lain-lain gitu. Di sini disebutkan bahwa warna dapat mempengaruhi jiwa manusia dengan kuat atau dapat mempengaruhi emosi manusia yang tadi saya sebutkan. Kemudian warna dapat menggambarkan suasana hati seseorang. Nah itu apa namanya bagaimana pemilihan warna untuk interior di bangunan ini. Ya misalnya itu sampai sekarang juga seperti itu sebetulnya. Ya misalnya perkembangannya dari zaman dulu gitu juga, misalnya warna sudah dipakai untuk interior itu udah jauh gitu, udah lama, udah dari lama. Gitu. Kemudian warna dapat mempengaruhi kegiatan fisik dan mental serta digunakan untuk menyembuhkan penyakit mental. Nah, digunakan untuk menyembuhkan penyakit mental itu kayak lebih semisal dijadikan terapi sebetulnya sih, warna itu dijadikan alat untuk terapi bagi orang-orang yang mempunyai mental disorder seperti itu. Sebetulnya juga apa namanya tidak menjadi alat utama sebetulnya, cuman menjadi alat pendukung yang apa namanya yang kadar si apa pengaruhnya tidak kecil dan tidak yang jadi utama juga gitu. Jadi berada di tengah-tengah atau misalnya kalau katakanlah misalnya posisi kedua lah misalnya dari ngajak ngobrol misalnya, atau dari obat gitu. Seperti itu. Kemudian pemilihan warna untuk interior atau rumah atau bangunan. Yang tadi saya sebutkan bahwa warna pemilihan warna interior dan lain sebagainya itu untuk apa namanya menggambarkan suasana hati, menggambarkan emosi si penghuninya seperti itu. Dan selera setiap orang terhadap warna itu berbeda dan dapat dipengaruhi juga oleh pengalaman. Gitu. Sebagai contoh gini, ketika misalnya saya suka warna biru, enggak, semisal gini, dikatakan dalam teori warna, semisal warna biru ini tuh adalah mempunyai sifat tenang, kemudian mempunyai sifat kedalaman, depresi seperti itu. Nah, tapi sedangkan saya mempunyai pengalaman terhadap biru itu adalah misalnya menegangkan, gitu karena saya akan dibunuh oleh orang yang warna biru, misalnya memakai baju warna biru waktu kecil misalnya. Nah itu persepsi tentang warna bisa berubah, gitu. Bisa berbeda, bukan berubah, seperti itu. Jadi apa namanya persepsi-persepsi warna di manusia itu sangat-sangat dapat dipengaruhi, sangat dapat terpengaruh oleh pengalaman itu sendiri seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada Havelock Ellis. Nah, dia tuh seorang psikolog yang menulis tentang di salah satu jurnal kalau tidak salah, dia menulis tentang psikologi of Fred. Nah, dia menganggap bahwa apa namanya, sebenarnya bukan hanya dia yang menganggap seperti itu, tapi banyak, maksudnya itu juga sudah dibuktikan dengan apa namanya, secara fisika gitu, bahwa warna merah tuh warna yang apa namanya, yang paling kuat diterima oleh mata gitu. Maksudnya jadi point of interestnya dari mata. Misalnya kita lagi melihat padang dengan warna hijau, kuning, biru dan lain-lain. Ketika ada warna merah satu, kalian bakal langsung si mata tertuju ke warna merah itu gitu. Karena si warna merah ini tuh si pantulannya sangat kuat yang diterima, yang kemudian diterima oleh mata gitu. Seperti itu. Dan kemudian meskipun warna merah pada spektrum warna itu berada di paling bawah, tapi diterima matanya itu paling cepat dan kuat yang tadi saya katakan gitu. Dan kemudian juga warna merah memiliki efek emosional yang tajam dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Seperti itu. Sebagai contoh mungkin ini apa namanya, di suku Papua Nugini, mungkin ini suku pedalaman ya, mereka menganggap bahwa warna itu hanya ada 3, warna hitam, putih, dan merah. Nah, warna-warna, maksudnya warna selain putih dan hitam itu, mau warna kuning yang kita anggap warna kuning, warna hijau dan lain sebagainya, itu mereka anggap itu merah udah semua gitu. Karena balik lagi ke apa namanya, ke pemaparannya Havelock Ellis ini, bahwa warna merah tuh yang paling kuat diterima mata, paling cepat diterima mata, dan juga memiliki apa namanya, efek emosional yang sangat-sangat tajam seperti itu dibandingkan warna yang lainnya. Makanya mereka mengkategorikan semua warna selain hitam dan putih itu adalah merah, seperti itu. Selanjutnya gini, ini untuk sesi pertama, dan untuk sesi kedua bakal saya lanjutin. Ini sesi keduanya kita bakal ngebahas Maria Riker of Sienkind. Sebentar.